Tapi herannya ya, udah bertahun-tahun berpuasa, kita masih juga terjebak dengan pola-pola lama. Kita itu ada beberapa orang nggak bisa makan pas berbuka. Ada kan yang kayak gitu, makannya nanti pulang taraweh. Akibatnya pulang tarawih jam 9 baru makan jam 9 begah, nggak bisa tidur. Gitu. Diusahain kalau bisa pilih makanan yang nggak bikin lonjakan kadar gula di dalam darah. Itu yang mesti dilatih. Latihannya mulai sekarang pas buka puasa tidak berbuka dengan yang manis. Sehari-hari kita makan takjil nggak? Enggak. Itu kenapa mesti makan takjil bulan puasa? Tradisi. Sekarang kalau tradisi itu membuat kita tidak sehat, apa perlu kita jalanin? Kenapa ketika bulan puasa asupan makanan kita kok malah jadi berlebihan? Yes. Padahal harusnya bulan puasa itu kita menjadi lebih sehat. Halo The Healthier, balik lagi bersama Dr. Grace dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic. I'm Reno, your host. Sekarang kita udah mau masuk bulan puasa, mau ngobrol sama Dr. Grace soal puasa dan kesehatan. Iya. Dokter, nggak bosan-bosan deh kalau udah ngomongin puasa. Karena tiap tahun ya pasti umat muslim ya berpuasa. Iya. Tapi herannya ya, udah bertahun-tahun berpuasa, kita masih juga terjebak dengan pola-pola lama gitu loh ya. Apa nih dok pola lamanya? Jadi gini, makanan pasti. Bukan hanya makanan, harusnya yang namanya puasa itu adalah ajang latihan. Segala macam latihan deh. Kalau aku kan judulnya ya latihan dari sisi nutrisi ya. Tapi kalau sejogjanya yang namanya puasa ya latihan semua. Sejogjanya. Oke deh, salah. Ya, nah intinya ya itu kita latihan ya untuk hidup sehat di bulan puasa. Tapi begitu udah selesai ya jangan bubar. Oke. Namanya juga latihan. Habis latihan terus kita baru mulai pakai apa yang kita latih. Ya. Oke, ini kayaknya tugas agak berat ya. Untuk aku pribadi aja nih dok, jangan ngomong makanannya dok. Baru dengar kata puasanya aja aku udah ketakutan duluan gitu loh dok ya. Nah ini pasti dokter mau ngomong kan kaitan antara puasa dengan kesehatan. Ujung-ujungnya pasti maksudnya dalam mengelola makanan gitu kan dok. Makanan dan lifestyle ya, dengan healthy lifestyle. Karena kalau tahun lalu kita ngomongin fokus ke makanan. Kita coba tahun ini geser dikit, agak luas dikit, nggak hanya makanan tapi nambah lifestyle-nya gitu. Oke, yang paling penting. Ntar kita bicara makanan dok, tapi aku takut lupa. Kita bicara dulu yang paling penting di lifestyle. Bagaimana mengatur pola tidur pada saat puasa? Karena kita harus sahur dok. Ya. Gimana tuh? Sebenarnya gini, kita tahu tidur itu penting banget ya. Tidur itu penting sehingga itu bisa kita bilang menjadi kayak apa ya, kayak bola apa tuh yang kalau bola salju. Kalau tidurnya udah nggak beres kayak bola salju, masalahnya tambah lama tambah besar. Oke. Kita dengan dengan ntar terakhir deh ngomongin makanan karena kan udah sering kita ngomongin tidur. Oke. Sekarang gini, yang jadi masalah pada beberapa orang, even pada pasien aku juga gitu ya. Ketika tidur itu mereka itu rata-rata, aduh dok tidur jam 10 nggak biasa, nanti kan. Jadi mereka tidak terbiasa tidur cepat karena otaknya masih kerja nih, masih muter, belum bisa istirahat gitu. Nah itu sebetulnya tidur itu butuh latihan. Ya, untuk tidur aja kita mesti pakai persiapan. Kalau emang kita bukan yang tipe pelor, nempel molor gitu kan, kita masih persiapan. Ya, kita arrange ya di bulan puasa pulang taraweh, let's say misalnya pulang taraweh jam 9 ya, 1 jam 10 kita tidur. Jam 10 kita udah siapin jam 10 tidur tuh 1 jam sebelumnya
misalnya gini, kamarnya yang nyaman, sejuk, ya suhunya memang diharapkan sejuk gitu kan supaya kita mudah tidur. Ruangan untuk tidur juga cahaya lampunya memang tidak diharapkan ada cahaya, malah cenderung gelap gitu, ya kan. Terus, nah ini nih yang berhubungan dengan puasa. Kita itu ada beberapa orang nggak bisa makan pas berbuka, ada kan yang kayak gitu, makannya nanti pulang taraweh. Akibatnya pulang taraweh jam 9 baru makan jam 9 begah, nggak bisa tidur gitu ya kan. Nah itu kan kita pengennya tidur itu perut udah dalam keadaan kosong. Paling enggak kita tidur itu perut kita itu sudah tidak makan minimal 2 jam, kalau bisa 4 jam sebelum tidur kita udah berhenti makan. Gimana itu dok ngaturnya? Nah sekarang gini ya, begitu kita buka puasa kan sekarang udah mulai banyak yang buka puasa nggak langsung makan ya. Nah ketika nggak langsung makan, kita kan mungkin minum air putih atau teh tawar gitu kan, habis itu baru sholat, habis sholat nanti mulai bertahap. Ketika mulai bertahap, aku biasanya sudah nyicil supaya nanti malam nggak baru ngisi makanan gitu kan. Nah aku nyicil, biasanya aku cicil itu yang lebih ke arah protein dan sayuran gitu. Aku memang kadang-kadang kalau pas buka itu nggak terlalu nyari nasi. Kalau aku nyari nasinya pas sahur gitu ya. Jadi makan protein habis gitu dan sayuran ya. Nggak perlu banyak gitu, karena to be honest, nanti mungkin menjelang puasa nanti kita ajakin dokter gizi kita ngobrol di sini untuk ngitung terjemahan kalori ke dalam makanan gitu. Jadi biar bisa lihat, oh ternyata buka puasa makannya cuma segini aja udah cukup gitu. Nah jadi utamain itu. Kenapa? Karena ketika masuk karbohidrat simpleks ya, kayak nasi, kentang, terus mie, roti, ngantuk bawaannya ya. Kita ngantuk dari segitu, sementara kita mau sholat akhirnya duduk, ngelonjor, tidur, nggak jadi sholat deh gitu ya kan. Nah oke. Terus kita udah mengutamakan tadi protein dan sayur-sayuran, terus kita misalnya sholat taraweh, selesai taraweh biasanya ya memang idealnya ya kita nggak makan apa-apa lagi ya. Kalaupun masih terasa lapar, masih craving, nyari apa-apa, aku milih buah-buahan tapi yang kita bilang low glycemic index, yang kadar gulanya rendah banget. Dan itu aku usahain, itu sebenarnya emergency banget gitu loh. Kalau itu aku usahain 1 jam sebelum kita tidur, itu perut kita udah nggak makan apa-apa lagi. Dan kalau rasanya masih pengen itu aku minum air putih aja ya, minum air putih ya, dok. Ya. Nah nanti supaya jam 10 bisa tidur, kan kita lagi ngomongin tidur kan nih. Nah kenapa? Karena nanti kita misalnya ada yang mau bangun malam ya. Dari jam 10 sebenarnya ada hormon yang kita harapkan keluar, itu kan hormon melatonin. Dari hormon melatonin itu keluarnya dari jam 9, let's say dari jam 9 sampai pagi kan. Nah, tapi kan prime keluarnya itu let's say dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Nah, itu udah lumayan tuh, udah dapet tuh kita, tinggal sleep quality-nya aja, ya kan. Nah, begitu udah keluar jam 3 kita bangun, yang mau ibadah silakan. Terus biasanya ya makan besarnya itu dimepetin ke waktu imsak. Gitu ya, ke waktu imsak kita mepet. Nah disitulah biasanya aku makan nasi, kembali lagi protein dan sayuran ya. Dan diusahain kalau bisa pilih makanan yang nggak bikin lonjakan kadar gula di dalam darah. Itu yang mesti dilatih ya. Jadi latih tidur tadi ya, usahain tidur sama jam makan terakhir itu jangan mepet 1-2 jam ya, itu emergensi sebetulnya. Kalau bisa sih lebih dari 2 jam. Nah itu yang agak sulit pas bulan puasa. Setelah itu kita tidur, habis itu kita sahur. Nah sahur biasanya aku baru kena nasi gitu ya. Nah yang jadi masalah buka puasa nggak kena nasi itu belum tentu pada bisa. Biasanya buka puasa langsung pada ngejar nasi atau gorengan.
Kita udah bahas topik ini tahun lalu kan ya. Tapi jadi diingetin lagi nggak apa-apa dok? Karena aku itu nyoba ngingetin aja lagi gitu, ngingetin karena itu latihan ya. Yang pasti ada setiap bulan puasa latihan, itu berjejer latihan. Latihannya gini, latihannya mulai sekarang pas buka puasa tidak berbuka dengan yang manis. Itu iklan. Ya, latihannya minum aja air putih atau teh anget tanpa gula. Gitu, kita berbuka puasa. Abis gitu makan kurma ya, pilih kurma yang kalau aku cenderung pilih kurma model kurma ajwa ya, yang tidak terlalu kan kualitas kurma manisnya juga beda-beda. Pilih yang tidak manis kayak ajwa gitu kan. Itu ajwa mau ajwa mau makan 3 juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau majol 1, aduh ngap itu kadar gulanya tinggi banget. Jadi berbukalah dengan kurma, pilih kurmanya juga ada jenisnya gitu. Yang kadar gulanya rendah. Kadar gulanya rendah. Udah habis itu misalnya kita sholat, terus habis itu kita makan, biasain makan sayur ya, habis makan sayur dan protein ya, protein sayur. Udah supaya kita bisa ibadah nggak kekenyangan gitu. Terus kapan makan cemilannya pasti pertanyaan gitu. Aduh ada pabukoan, ada apa tuh istilahnya tuh kalau kita buka puasa tuh itu takjil. Takjil. Kapan tuh makan takjilnya? Emang seharusnya nggak dimakan ya dok? Iya. Aku tuh maaf ya, mohon maaf kita bicara lifestyle. Jadi gini, sehari-hari kita makan takjil nggak? Enggak. Itu kenapa mesti makan takjil bulan puasa? Tradisi. Sekarang kalau tradisi itu membuat kita tidak sehat, apa perlu kita jalanin? Keputusannya di kita. Yes. Ya, jadi kenapa ketika bulan puasa asupan makanan kita kok malah jadi berlebihan? Yes. Padahal harusnya bulan puasa itu kita menjadi lebih sehat. Tapi pada kenyataannya karena asupan kalori yang berlebihan pada bulan puasa karena alasan tradisi, akhirnya bulan puasa nggak ada yang sehat. Dan makanya kenapa banyak nih aku sering dengar keluhan, gue habis puasa malah gendut. Nah gitu ya, jadi kalau kita udah punya tradisi makan sehat ya, kenapa mesti dirubah? Ya. Kesulitan kita biasanya adalah hanya yaitu tadi waktu makan, buka puasa, ibadah, mepet, dan waktu tidur yang berkurang ya. Nah itu ya, tapi kalau kita bisa maksimalin waktu tidurnya, kualitasnya yang baik, jam 10 sampai jam 3 masih oke. Rasanya 10 sampai jam 3, 5 jam lumayan lah gitu ya. Dan kayaknya nih concern buat ibu-ibu yang untuk nyiapin sahur ya. Jam 3 bangun sahur, jam 4 1 jam cukup dong masak. Cukup, tapi sometimes terjadi seperti ini dok. Biasanya di awal-awal puasa terjadi nih takut nggak bisa bangun sahur. Terus tadi jam 9 malam masih makan. Akhirnya nggak bisa tidur kan. Akhirnya terus dia terusin sampai jam 2 nggak bisa tidur, akhirnya lanjut aja dia begadang tunggu sahur takut nggak bangun. Nah tidurnya habis sahur. Itu sering terjadi itu dok. Salah. Ya itu salah. Sekarang gini deh, ambil simpelnya aja. Bulan puasa kalau untuk urusan makanan harusnya tidak ada beda dengan bulan-bulan lainnya. Bukan berarti bulan puasa terus makanan yang biasanya ini aku ngomong gini ini fakta karena dulu aku juga begitu ya. Jadi ya kalau yang namanya bulan puasa itu makanan di meja kayak mau pesta terus ya. Jadi udah gitu nggak habis, simpen, besoknya masaknya sama banyak, akhirnya makanannya itu kebuang-buang gitu kan, sayang banget. Jadi beberapa tahun belakangan ini aku naruh di sini ya, di otak bahwa bulan puasa makannya biasa aja, sama aja. Udah, emang kadang-kadang ketika kita puasa tuh lapar mata, apalagi kalau ngeliat orang jajaran jualan sana sini. Kalau udah yang biasa healthy lifestyle mungkin nggak akan tertarik gitu ya. Kalau emang mau ya beli dengan yang sudah kita tahu kondisi makanannya sehat gitu kan. Prosesnya gitu. Tapi kembali lagi aku ulang lagi bahwa ketika bulan puasa bukan berarti kita itu kayak punya kesempatan makan enak. Enggak, biasa aja gitu loh. Makannya biasa aja sehingga tidak terjadi kelebihan kalori ketika kita berpuasa.
Oke, so we got the result. Berarti bulan puasa itu pertama pola tidur dulu yang tetap harus disiplin. Dan untuk mendapatkan pola tidur yang benar itu tadi, cara ngatur makanannya. Seperti yang Dokter Grace tadi bilang. Oke. Iya. Sementara begitu, nanti kita akan bahas sharing lagi tentang makanan puasa. bulan puasa. Yes, oke, Ya. demikian Healthiers. Selamat menyambut bulan puasa. Semoga diberi kemudahan semuanya. Iya. Dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.